sepanjang tahun sampai hari ini. Dan hari ini kita akan melihat dan membaca dari Mazmur pasal 121. Saya memberikan tema penolong yang setia dan saya mengundang kita semua dengan bangkit berdiri dengan hormat. Kita menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8 bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, terkadang, bukan terkadang, tapi di dalam hidup kita menghadapi berbagai tantangan yang seringkali itu terlalu berat untuk kita tanggung sendiri. Makanya kita memerlukan komunitas untuk kita berbagi. Untuk kita berbagi setiap apa yang kita alami, karena di dalam komunitas yang tepat, yang sehat, mereka akan menolong kita bisa ditopang di dalam doa dan lain sebagainya. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita mengingat bahwa kita memiliki penolong yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu hadir, Tuhan selalu menguatkan kita, menuntun kita dalam setiap langkah kita. Dan hari ini kita akan melihat sebagai penolong yang setia, Allah Immanuel, Allah yang kita sembah adalah Allah yang seperti apa. Kita akan membahas 3 hal hari ini. Yang pertama, Allah yang Immanuel adalah Allah yang menjaga dengan pasti. Ini di ayat yang pertama dan kedua saya akan membacakannya. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam setiap persoalan hidup kita bisa melewati itu karena pertolongan Tuhan. Kita udah tahu teorinya, kita udah sering sekali mendengar itu, dan hari ini kita diingatkan lagi bahwa di dalam setiap persoalan hidup kita perlu memiliki iman yang teguh untuk melewati setiap persoalan hidup. Dan melalui Mazmur 121 ini kita dipimpin bagaimana kita memiliki iman yang teguh di tengah setiap persoalan hidup kita. Mazmur 121 ini dimulai dengan pertanyaan dari pemazmur. Ketika ia melayangkan matanya ke gunung-gunung, maka dia bertanya tentang pertolongan. Kenapa dia bertanya tentang pertolongan? Karena yang dipandang oleh pemazmur waktu itu adalah penggunungan Sion, yang di mana di baliknya ada kota Yerusalem. Dan 3 kali dalam setahun bangsa Israel itu akan pergi berziarah. Berziarah itu bukan berziarah ke makam, tapi beribadah, kebaktian, di mana para pria atau laki-laki Israel diwajibkan datang ke Bait Suci di Yerusalem. Dan saat mereka berjalan menuju Yerusalem, mereka akan melewati gunung-gunung ini. Gitu. Dan dalam perjalanan seringkali nih ada pencuri atau perampok yang bisa merampas harta mereka. Jadi mereka bisa terancam nyawanya. Jadi kalau kita ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati, nah itu bisa kita bayangkan seperti apa. Nah, tapi Mazmur yang indah ini dimulai dengan pengakuan ketergantungan kepada Tuhan. Perjalanan ke Yerusalem seringkali itu penuh resiko, termasuk ancaman fisik, kesulitan alam, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka mendaki gunung itu bukan seperti kita jalan biasa, itu sangat sukar, sangat sulit dan berbahaya. Tapi pemazmur kemudian menegaskan pertolongan itu bukan berasal dari gunung-gunung atau tempat yang suci, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan ini sangat indah karena keyakinan mereka di sepanjang jalan itu difokuskan pada titik tujuannya, bukan pada hal-hal yang di sekeliling mereka. Jadi mereka melihat tujuannya, yaitu sesungguhnya pertolongan mereka datangnya dari Allah yang menciptakan bukit-bukit itu, gunung-gunung itu, kota-kota itu, bukan dari gunung itu sendiri. Berarti kalau kita bisa simpulkan seperti ini, sesungguhnya pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, dari Yahweh, dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan dari bukit, gunung yang merupakan ciptaannya.
Singkatnya, kita nggak bisa mencari pertolongan dari orang-orang di sekeliling kita. Kadangkala kita mengandalkan orang-orang, kita bisa mengandalkan sumber daya yang kita punya dan lain sebagainya. Tapi seharusnya yang menjadi fokus dari kita, pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Demikian juga kita yang sudah percaya Yesus. Kita sedang menjalani perjalanan rohani dan di tengah perjalanan hidup kita seringkali menghadapi hal-hal yang membuat kita stres, yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tertekan. Banyak sekali hal yang jangan kira pendeta nggak ada hal seperti ini, saudara-saudara. Justru banyak, ya kan Om? Iya. Saya juga pendeta soalnya, jadi saya tahu. Jadi kita juga bisa mengalami stres, kita juga bisa mengalami takut, kita juga bisa mengalami kecemasan, kita juga bisa mengalami kekhawatiran, kita juga bisa mengalami tertekan. Bisa banget saudara-saudara. Jadi pendeta itu enggak kebal sama sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Dan Mazmur 121 ini, melalui pembacaan ini, kita akhirnya mengetahui bahwa setiap orang percaya, kenapa kita bisa tenang walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Kenapa kita bisa tenang walau dalam menghadapi tekanan yang berat sekali. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan menariknya adalah saat pemazmur melayangkan matanya ke gunung itu, saudara-saudara, beratus ratus tahun kemudian Tuhan memberikan jawabnya. Di salah satu puncak bukit itu, di Golgota, Mesias yang dijanjikan itu datang melalui Yesus Kristus yang disalib di bukit Golgota. Jadi pertolongan kita itu sudah nyata. Dan di dalam Kristus ada pertolongan yang sejati dan pasti bagi kehidupan kita. Inti berita dari Mazmur 121 ini adalah di tengah berbagai persoalan hidup, setiap orang percaya kita bisa tetap mengalami hidup berkemenangan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menjanjikan pertolongannya, perlindungannya, penyediaannya, penjagaannya, kenapa kita tetap khawatir dalam menghadapi kehidupan kita? Jalan yang kita tempuh dalam kehidupan ini, namanya kan perjalanan ya. Kehidupan kita kan perjalanan. Jalan yang kita tempuh itu memang gak pasti, gak ada kepastian. Tadi malam, di sini udah malam sih, adik saya yang di Medan tiba-tiba WA, Ci, heboh katanya gitu. Ternyata Google ada error, USD IDR 8.000. Saya pikir heboh, kenapa? Dia heboh sendiri, Ci ini 8.000. Hah, emangnya kenapa 8.000 euro juga 8.300 euro USD IDR 8.100-an. Dan heboh ternyata dunia maya. Heboh sekali itu. Dan intinya kenapa bisa heboh? Karena mereka tiba-tiba kan dari 16.000 turun sampai 8.000. Walaupun, jadi memang maksud saya adalah segala sesuatu yang kita hadapi itu penuh dengan ketidakpastian. Walaupun nggak tahu nih, karena kan belum Senin ya, market kan belum buka, jadi nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi katanya sih enggak. Intinya segala sesuatu yang kita hadapi ini penuh dengan ketidakpastian. Sangat tidak pasti. Perjalanan kehidupan kita itu memang tidak pasti, enggak tentu, enggak jelas, penuh ketidakstabilan. Tetapi kenapa kita bisa tenang melewati setiap perjalanan ini? Ketika kita menempuh jalan yang kehidupan yang tidak pasti, kita tenang. Karena tahu kehadiran Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang saya selalu terhibur adalah ketika saya mengingat Tuhan itu, kalau orang bisa lupain saya, Tuhan gak pernah lupain saya. Dan kalau orang lain bisa melupakan saudara, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dia selalu mengingat, dia berjalan bersama dengan kita. Dan hari yang akan kita lalui walaupun penuh dengan ketidakpastian, tapi ingatlah tuntunan Tuhan itu pasti. Dan percayalah pada firman Tuhan, Dia yang akan memimpin kita semua dengan kesetiaannya. Dan kenapa saya suka sekali kitab Mazmur, saudara. Mazmur ini penuh dengan orang-orang percaya yang membawa setiap kebingungan mereka, setiap pertanyaan mereka kepada Allah. Mereka juga bingung, mereka juga tertekan, mereka juga stres, mereka juga cemas, mereka juga mengalami ketakutan. Tetapi mereka membawa segala kebingungan mereka kepada Tuhan. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan mengerti ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Aku harus menanggung rasa sakit ini. Tuhan, mengapa ini yang terjadi? Tuhan, kenapa, kapan
Kapan? Kita sering bertanya kapan. Dan gak apa-apa kalau kita bertanya itu kepada Tuhan. Itu sebabnya saya sangat menyukai kitab Mazmur, karena rasanya ketika kita membaca kitab Mazmur itu sangat realistis, relate lagi dengan kita. Dan para penulis Mazmur itu sangat detail mengungkapkan kebingungannya, bahkan mungkin keraguannya, ketakutannya, kebimbangannya, kecemasannya. Tetapi mereka membawa kebingungan itu kepada Allah, dan kabar baiknya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa membawa segala kebingungan kita, ketakutan kita, keraguan kita, kecemasan kita. Kita bisa membawa segala kebimbangan kita kepada Tuhan. Segala hal yang gak pasti bisa kita bawa kepada Tuhan karena pertolongannya, kehadirannya itu pasti dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah melewati hari demi hari, kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun kita yakin akan satu hal, bahwa Allah berjalan di depan kita. Dan di tengah ketidakpastian hidup, kasihnya itu tidak pernah berubah, dan kasihnya yang tidak berubah itu menjadi penopang bagi kita. Dan pertolongannya yang hadir tepat pada waktunya menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita. Jadi kenapa kita bisa tenang? Di tengah ketidakpastian hidup, di tengah gonjang-ganjing informasi di luar sana. Kenapa kita bisa tenang? Karena ini dia, kasih Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu menjadi penopang yang kokoh bagi kita. Dan pertolongannya, janjinya pertolongan yang selalu hadir tepat pada waktunya. Itu menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kita dalam melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Dan di dalam Injil kita melihat penggenapan peran Tuhan sebagai penolong itu ada di dalam Yesus Kristus. Dialah sang pencipta yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita umatnya. Dan pertolongan terbesar melalui pengorbanannya di kayu salib, di mana dosa dan maut telah dikalahkan. Bukankah itu menjadi ketakutan kita yang paling besar? Yang kedua, Allah menjaga dengan aktif. Yang tadi pertama, Allah menjaga dengan pasti. Yang kedua, Allah menjaga dengan aktif. Mazmur 121 ayat 3 sampai 6. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Sebagai penolong yang setia, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga dikenal sebagai Tuhan yang menolong dan juga Tuhan yang menjaga umatnya. Bahkan disebut di sini Tuhan digambarkan sebagai apa? Penjaga yang tidak pernah tidur. Saya jadi ingat sama sebuah cerita yang diceritain sama papa saya. Waktu saya ya nggak kecil-kecil amat. Jadi papa saya suka cerita orangnya. Saya bahkan nggak tahu ceritanya ini dia yang karang atau memang terjadi demikian. Jadi ceritanya gini, ada sebuah pabrik. Jadi pabrik, kemudian di depan itu kan ada security-nya. Ada security, ada satpam ya. Terus satu hari security ini datang ke bosnya. Pak bos katanya, siapa kamu? Kan ceritanya bos nggak tahu siapa yang ada di depan kan. Nggak tahu siapa kamu. Loh saya ini loh Pak Heru katanya. Yang jaga di depan, yang jadi security di depan. Oh ya ada apa katanya. Bosnya nanya kenapa? Iya Pak, jadi saya bermimpi. Kata si Bapak Heru ini, Bapak Satpamnya, saya bermimpi Pak. Saya bermimpi bahwa minggu depan akan ada sebuah tender yang besar dan Bapak bakalan goal sama tender itu dan Bapak akan menjadi sangat kaya, lebih kaya daripada yang sekarang. Wah mantap mimpinya, kata si Bapak CEO. Siapa yang gak mau kan, kata CEO-nya. Mantap mimpinya, kata Bapak bos. Oke, ternyata saudara, mimpi si Heru ini kejadian. Minggu depan si Bapak dapat tender, goal, dan dia jadi lebih kaya. Tapi si Heru dipecat. Karena tidur, kan harusnya dia security, gak tidur. Harusnya dia gak tidur dong, karena dia harusnya bertugas ngapain saudara? Berjaga. Berjaga itu kan harus gak boleh tidur lah, kalau tidur dia gak, apa yang dia jaga. Makanya dia dipecat. Jadi saudara, ini adalah sebuah hal yang sangat indah. Bahwa Tuhan digambarkan sebagai apa? Penjaga yang tidak pernah tertidur. Saya pernah menjaga orang tua di rumah sakit. Dan waktu itu kondisinya, kalau
waktu itu, jadi bukan orang tua saya, bukan papa mama saya, tapi gembala senior yang saya panggil opa. Jadi karena beliau nggak berkeluarga, beliau nggak menikah, saya yang jaga di rumah sakit. Dan waktu itu kondisinya adalah saya nggak bisa tidur karena saya jaga malam dari malam sampai pagi, paginya gantian jemaat. Ganti-gantian lah pokoknya. Tapi tiap kali dari malam sampai pagi selalu saya. Dan di situ saya tidak pernah lebih merindukan pagi daripada pada saat saya berjaga di sana. Kenapa? Karena benar-benar itu udah gelap, terus tiba-tiba subuh yang didorong, saya sampai ngelihat ini ada kakinya apa enggak ya. Karena yang didorong itu masuknya ke kamar mayat, kamar jenazah. Itu di sebelahnya ICU. Saya udah aduh, dan itu saya nggak tidur bermalam-malam sampai akhirnya sakit gara-gara kurang istirahat. Dan saya tidak pernah merindukan yang namanya tidur dan pagi seperti hari itu. Jadi saya ngerti banget kenapa disebut penjaga yang tidak pernah tidur. Ini menunjukkan apa sih sebenarnya kenapa Tuhan disebut atau digambarkan sebagai penjaga yang tidak pernah tidur. Ini menunjukkan satu pemeliharaan yang konstan dan perhatian yang tidak pernah berhenti. Kepedulian Allah, care-nya Tuhan kepada kita itu tidak pernah berhenti. Di dalam kehidupan kita, ini berbicara tentang penjagaan Tuhan terhadap hidup kita. Bahkan di tengah ketidakpastian yang membentang jauh ke depan sana, pemeliharaan Allah bagi kita itu konstan dan konsisten. Konstan itu menyiratkan satu keadaan yang tidak berubah, saudara. Dan konsisten itu merujuk pada satu kondisi yang stabil dari waktu ke waktu. Berarti kalau saya bisa bahasakan lagi, pemeliharaan bagi kita adalah pemeliharaan bagi kita itu tidak pernah berubah dan stabil dari waktu ke waktu. Gak peduli apapun yang kita alami, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, pertolongan Tuhan itu konstan dan konsisten. Ini adalah hal yang sangat indah, saudara-saudara. That's why lah di Mazmur 121 ini kata penjaga diulang sampai 3 kali dan ini menunjukkan apa? Penegasan. Dan bahkan sebenarnya terjemahan yang tepat itu adalah dia yang menjagamu. Berarti kata kerja yang aktif. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan secara aktif menjaga kita. Bahkan di tengah-tengah keadaan saat kita berpikir, kok Tuhan diam aja ya? Kok Tuhan kayak gak lakukan sesuatu ya? Kok Tuhan kayaknya on mute ya? Gak jawab saya. Bahkan di tengah pemikiran kita yang berpikir Tuhan kok diam saja, kok Tuhan gak lakukan sesuatu. Sesungguhnya dia tetap aktif bekerja bagi kebaikan kita. Tuhan tetap aktif bekerja bagi kita. Dan dari sejak awal penciptaan manusia, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bekerja dengan pasif, dia bekerja dengan aktif. Bahkan saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan yang secara aktif mencari mereka. Adam dan Hawa, Tuhan yang mencari mereka karena Adam dan Hawa bersembunyi. Tapi Tuhan yang mencari mereka. Kan Tuhan tanya, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan gak tahu mereka ada di mana. Tapi Tuhan ingin respon dari Adam dan Hawa. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan yang secara aktif duluan, inisiatif duluan untuk mencari Adam dan Hawa seperti untuk mencari kita. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, itu adalah inisiatifnya sendiri yang bekerja secara aktif untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Bukankah itu adalah hal yang indah? Bukankah kata konstan dan konsisten itu juga sudah terbukti? Yesus Kristus adalah perwujudan dari penjaga yang tidak pernah gagal. Dan bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 27-28, Yesus berkata domba-dombanya tidak akan pernah binasa. Dan gak ada yang bisa merebut domba-dombanya dari dia. Karena dia adalah penjaga yang tak pernah gagal. Di dalam ayat 5 dan 6 disebut Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Siang dan malam dia mengawasi kita. Dan ketika kemudian Tuhan disamakan dengan naungan di sebelah kanan dan itu sebuah hal yang sangat intim dan personal. Saudara-saudara, di dalam tekanan kita seringkali menggenggam apa yang membuat kita merasa lega. Saya punya ponakan yang lagi sangat aktif, umur menjelang 5 dan menjelang 3 tahun. Dan kemarin minggu lalu saya sempat ke Jakarta, ketemu mereka. Kalau pergi ke mall kita tuh harus pegang tangan mereka, saudara.
Dan kenapa harus pegang tangan mereka? Karena itu lebih ekonomis. Soalnya waktu satu kali saya pegang tangan yang kecil, yang perempuan yang kecil, tiba-tiba dia lepas tangan saya dan dia berlari ke sebuah toko yang sangat besar dengan tulisan Toys Kingdom. Karena dia tahu kalau dia minta sama saya pasti dengan tidak tega akan membelikannya. Gitu. Jadi kadangkala saudara-saudara, dengan kekuatan kita berusaha menggenggam apa yang membuat kita lega dan tenang. Seperti si ponakan kecil ini, kalau naik eskalator, cari tangan supaya apa? Dia bisa lewat eskalator. Kita sering kayak begitu. Kita suka menggenggam apa yang membuat kita lega dan tenang. Tapi seringkali kita lupa membiarkan tangan Allah yang secara kuat dan aktif itu yang menggenggam kita. Maka saya suka sekali dengan ayat Yesaya 41 ayat 10. Ini salah satu ayat favorit saya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Jadi yang megang itu siapa saudara? Tangannya siapa? Tangannya Tuhan, tangan Tuhan yang pegang kita. Karena kita bisa kelelahan, kalau kita yang menggenggam kita bisa kelelahan. Saudara bisa pernah coba menggenggam sesuatu dengan lama? Gimana rasanya tangannya? Kebas. Gak enak banget. Jadi saudara, izinkanlah, biarkanlah tangan Tuhan yang menggenggam kita. Tangan Tuhan yang akan menolong kita. Dalam Mazmur 121 ayat 6, pemazmur menggunakan metafora perlindungan dari matahari dan bulan untuk menunjukkan perlindungan Tuhan. Dalam segala situasi, mau itu siang, mau itu malam, mau itu terang, mau itu gelap. Dan naungan di sebelah kanan itu melambangkan kehadiran Allah yang sangat intim dan personal bagi kita, yang memenuhi kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Dan itu yang membuat kita terpuaskan, dan itu yang membuat kita merasa cukup. Ada 3 persoalan mendasar manusia yang bisa melemahkan semua orang. Penderitaan, karena setiap dalam penderitaan kita bisa menjadi lemah. Dosa, kita lemah terhadap godaan dosa. Dan ketakutan akan kematian, karena ini serba gak pasti. Dan manusia itu sangat lemah terhadap ketidakpastian. Dan di saat kita mengalami ketakutan akan 3 hal yang paling mendasar ini saudara. Ingatlah bahwa ini. Kita memiliki satu pribadi yang sudah menjalani ketiga-tiganya, yaitu mengalami penderitaan selama hidupnya, dijahati orang-orang, mengalami kematian, dan kabar baiknya dia sudah menang. Karena dia bangkit, dia kembali pada hari yang ketiga, namanya Yesus Kristus. Dan kalau kita beriman kepadanya, kita bisa saja mengalami ketiga hal itu. Kita mengalami penderitaan. Hidup di dunia ini gak lepas dari namanya penderitaan. Kita bisa juga mengalami godaan dosa. Kita juga bisa mengalami kematian. Tapi bersama dengan Tuhan yang menjadi jawaban hidup kita. Dan telah menang atas persoalan hidup kita. Di dalam kelemahan itu justru kita menemukan satu kekuatan. Karena kebenaran inilah yang harus kita ingatkan terus menerus bagi kita diri sendiri. Apa yang perlu kita ingat dari Injil Yesus Kristus yaitu bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu adalah pribadi yang telah menyelesaikan setiap persoalan yang paling mendasar dari kehidupan kita. Dia menderita, tapi dia menang terhadap dosa dan dia sudah bangkit dan menang melawan maut. Kalau dia sudah menang dan di dalam dia kita mendapatkan kekuatan untuk hidup menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tidak tenggelam di dalam masalah kehidupan kita. Dan saat kita mengingat keindahan ini setiap harinya Bapak Ibu Saudara. Keindahan berita ini akan menjadi satu hal yang menyegarkan jiwa kita. Sehingga saat kita menghadapi persoalan hidup, kita tidak kekeringan. Karena apa? Ada keindahan dari berita yang sangat indah ini, berita bahwa Yesus sudah menang melewati semuanya dan dia adalah juru selamat kita. Dan ketika kita mengingat Injil ini setiap hari, itu akan berdampak bagi kehidupan kita, membawa kesegaran bagi jiwa kita. Dan jika kita terus mengingat bahwa Yesus sudah menang atas maut, apa yang membuat kita takut menghadapi hidup? Apa yang membuat kita takut saat dalam tekanan, saat dalam ketakutan, saat di dalam menjalani setiap persoalan hidup? Apa yang membuat kita menjadi dikuasai oleh ketakutan itu? Ingatlah bahwa Kristus sudah menang atas maut. Saat kita melewati tantangan hidup, kita mengingat bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatunya. Bahkan dia sudah menang atas maut. Ingatlah bahwa pribadi Allah yang sudah menang atas maut itu juga berdaulat atas hidup kita.
Dan saat Allah berdaulat atas hidup kita, ini adalah hal yang menenangkan karena segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Dan yang kita perlu hanyalah percaya. Di dalam ketidakpastian hidup kita, kita dapat bersandar pada kedaulatan Allah yang pasti dan aktif bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah mengawasi kita siang dan malam. Dia mengawasi, dia memperhatikan, dia memberikan penghiburan dan perlindungannya bagi kita tanpa pernah terlelap. Tanpa pernah tertidur. Ia dengan aktif terus menjagai kita, melindungi kita dan menolong kita. Yang ketiga, Allah menjaga selamanya. Ini poin yang terakhir. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga kita yang percaya kepadanya bukannya hari ini aja saudara-saudara, tetapi juga bahkan di masa depan, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu berarti lama sekali karena nggak ada batas waktunya. Dan Tuhan tidak hanya melindungi kita secara fisik, tapi juga menjaga jiwa kita dari kehancuran. Di dalam Injil ini digenapi melalui keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus. Karena kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah memegang masa lalu, masa kini, dan masa depan kita di dalam tangannya yang berkuasa. Jadi kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan penuh penghiburan, dengan penuh damai sejahtera. Kita bisa berpikir dengan ketenangan karena kita tahu Allah memegang masa lalu kita, masa kini dan masa depan kita di dalam tangannya. Tuhan akan menjaga dari bahaya, bahkan kalau di ayat yang 7 dan 8 ini ketika mereka melakukan perjalanan ke dan dari kota itu dan sepanjang hari dalam kehidupan mereka. Dan indahnya ini saudara-saudara, kalau kita baca Roma 8 ayat 38 sampai 39, saya baca ini ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma 8 ayat 38-39 ini, jadi Paulus menegaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa penjagaan Tuhan itu melampaui ruang dan waktu, yang artinya selama-lamanya. Dan kita temukan juga di Matius 28 ayat 20, Tuhan berjanji akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa sampai akhir zaman. Dan saudara-saudara, ini adalah satu penghiburan yang sangat indah. Yesus yang mati dan bangkit itu berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan di tengah kehidupan kita yang penuh dengan bahaya, di tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, di tengah kehidupan kita penuh dengan masalah, kita perlu ingat ada tangan yang kuat yang memegang kita selama-lamanya, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan kita, kita tidak menyerah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, karena Tuhan tidak pernah melepaskan kita untuk menghidupi hidup ini sendirian. Dia menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan saudara, janji ini bukan janji omong doang atau sementara aja, tapi ada satu pengharapan yang gak pernah mengecewakan di dalam Kristus. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah penolong yang setia. Bahwa di dalam ketidakpastian hidup ini, saudara, kita tahu bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bukti kasih Allah yang tidak pernah berubah. Sama seperti pemazmur percaya Allah menjaga setiap langkahnya, kita juga bisa yakin Tuhan memelihara kita sampai pada akhirnya. Dan kita melihat kepedulian perjanjian dan kasih karunia Allah terhadap kita semua, terutama dengan apa saudara? Kematian Kristus di kayu salib. Itulah bukti paling nyata, bukti paling konkret yang bisa kita lihat. Itu adalah bukti kasih Allah dan kepedulian Allah bagi kita. Itu adalah kabar baik yang sangat indah tentang kasih karunia Allah kepada kita. Bukan hanya melibatkan masa lalu kita pengampunan dosa, tetapi juga masa depan kita. Kita perlu percaya akan kepeduliannya, kita perlu percaya akan kasihnya yang akan terus menyertai kita semua. Dan ini adalah sangat indah saudara-saudara.
bahwa penjagaan Allah itu melampaui bukan cuman fisik atau tubuh kita saja. Tapi dalam Kristus jiwa kita dijamin aman selama-lamanya. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kehidupan kita di tahun yang ya bisa dibilang tahun yang baru kan baru Sintia, baru Imlek. Akan penuh dengan ketidakpastian, ketidakstabilan, ketidakjelasan. Dan apa segala sesuatu yang bisa membuat kita cemas, membuat kita gelisah, membuat kita bingung, bimbang, bisa juga ragu. Tapi obatnya ini saudara, memandang pada salib Kristus. Kenapa? Karena puncak kesetiaan Allah telah ditunjukkan di atas kayu salib. Kita gak perlu repot-repot lagi cari buktinya mana Tuhan itu setia bagi kita. Buktinya mana kalau Tuhan itu setia. Orang kadang kayaknya kalau saya berdoa kok Tuhan belum jawab ya. Kita gak perlu lagi repot-repot mencari bukti ke sana kemari tentang kesetiaan Allah. Kenapa? Karena Dia telah buktikan melalui kematiannya di kayu salib bagi kita. Kita ini adalah orang-orang yang dulunya adalah musuh-musuh Tuhan. Dan saat ini kita bisa mengalami, merasakan kesetiaan pernyataannya melalui pribadi Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Itu bukan karena kita hebat saudara. Tapi karena kesetiaan Allah telah ditunjukkan di atas kayu salib. Sehingga kita boleh memperoleh satu keistimewaan disertai oleh Tuhan. Dan saudara, entah apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Tapi mari kita mengingat, saat dalam kekhawatiran, keraguan atau ketakutan, kita perlu memandang kepada Kristus, Sang Penolong yang setia. Saya ingin menutup dengan sebuah quotes yang saya temukan dan ini dia saudara. Saat kita seringkali berada di dalam keraguan, rasanya mau melangkah apa enggak, kita mau mundur apa mau maju, kita mau melakukan apa, keputusan apa yang harus diambil. Seringkali kita bisa juga berada di dalam satu situasi yang membuat kita merasa cemas, takut, dan banyak hal. Bahkan mungkin ada saat ini kita berada di dalam tekanan, di dalam banyak hal yang membuat kita overthinking. Tapi kita bisa menaklukkan keraguan itu dengan terus memandang kepada Allah. Oke, jadi quotesnya seperti ini. Kita hanya dapat menaklukkan keraguan kita dengan terus memandang kepada Allah dan bukan melihat pada keraguan itu. Cara untuk menjawab keraguan itu adalah dengan memandang kepada Allah. Semakin kita mengenalnya dan kemuliaannya, semakin konyol dan menggelikan kita melihat keraguan itu. Dari Martin Lloyd-Jones. Jadi saudara-saudara seperti ini sederhananya. Saat kita berada di dalam keraguan, kita berada dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Obatnya hanyalah memandang kepada Tuhan saja. Melalui apa? Datang dalam doa. Saudara mengingat terus karya salib Kristus dalam kehidupan saudara. Saudara mengingat bahwa puncak kesetiaan Allah udah ditunjukin waktu Yesus mati buat saya, buat saudara, buat kita semua. Dan saat kita terus mengingat itu, kita terus dikuatkan, kita terus dihiburkan. Dan akhirnya kita melihat kayak, ngapain sih gue takut? Ngapain sih saya takut? Ngapain sih saya ragu? Ngapain sih saya begini? Bukankah Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya bagi kita? Bukankah Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dan kepeduliannya bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua? Jadi kiranya kita bisa menjawab keraguan-raguan kita, ketakutan kita dengan cara memandang kepada Tuhan saja. Demikian firman Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita berdoa. Lalu saya akan mengembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan jadikan, hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kami berterima kasih apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Biarlah karya salib-Mu terus kami ingat, terus kami pandang Tuhan. Biar kiranya ketika bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus memandang kepada Tuhan saja. Karena ketika kami memandang pada salib Kristus, di sanalah kami melihat bagaimana setiap kegagalan, setiap pelanggaran, setiap dosa kami sudah selesai Tuhan. Dan kami boleh menghidupi hidup ini dengan penuh kemurahan dari Tuhan. Bukan dikuasai oleh ketakutan, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang memeteraikan setiap firman-Mu. Engkau yang memeteraikan setiap apa yang sudah hamba sampaikan ini Tuhan. Dan biar kiranya
Setiap telinga yang mendengar menjadi pelaku firman. Dan hidup kami tak pernah menyimpan daripada firman Tuhan yang kami dengar selama ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin.